animasi. Animasi yang saya ajarkan ini masih yang sangat paling sederhana, ya. Karena nanti kalau sudah animasi frame by frame itu sangat susah. Apa itu animasi frame by frame? Animasi frame by frame itu adalah animasi yang kayak kartun itu. Kartun itu pergerakan mulutnya itu berubah bentuknya dalam setiap detiknya. 1 detik itu dibutuhkan 16 frame namanya, yang berbeda. Nah, 16 frame yang berbeda ini tentu menciptakan bentuk-bentuk yang berbeda pula. Nah, ini yang sudah kalau sudah animasi seperti ini sudah cukup kompleks. Ini kelasnya nanti perusahaan, gitu. Tapi untuk kelas pribadi, untuk kelas personal, individu, kita bisa belajar animasi-animasi yang sederhana yang nanti bisa membantu kita menciptakan desain-desain komponen-komponen yang kita butuhkan, entah itu komponen pembelajaran, komponen informasi, atau komponen promosi, nah gitu ya, yang lebih menarik. Itu harapannya seperti itu, minimal yang dasar-dasar. Kemarin kita sudah mencoba membuat animasi masking, ada juga animasi shaping animasi. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Artinya yang kemarin sudah diajari itu oh saya sudah bikin dan bisa. Oh saya masih susah di sininya. Ada pertanyaan enggak? Ya kita mereview yang kemarin dulu. Mbok pilih atau umpama saja dengan kok mempelajari video yang sudah kita rekam itu ada kesusahan. Kuliah kali ini pun kita rekam juga ya. Nanti kita share videonya agar bisa Anda ulang-ulang. Begitu. Ada pertanyaan enggak tentang yang kemarin? Siapa yang sudah mencoba mengulang-ulang begitu? Belum? Apa pusing? Apa enggak bisa? Apa programnya enggak bisa dibuka? Atau memang enggak tahu mau ngapain? Hah? Ya, enggak apa-apa, ya begitulah belajar. Belajar itu memang kadang ada yang kita cukup antusias dengan mata kuliah ini, ada yang mungkin wah ini kok mumet ya, pusing dan lain-lain. Tapi insya Allah moga-moga nanti kalau kita itu konsen, oh iya tak jajal lah tak belajar ini, itu nanti akan ada jalannya. Ya karena memang ya begitulah di antara lika-liku orang belajar itu ya namanya nggak tahu tuh ya masih bingung pertama. 2 juga masih agak-agak mumet. 3 mungkin oh begini tuh ternyata. Keempat mulai bicara seperti ini. Nah, saya anggap sudah bisa begitu saja ya. Yang kemarin-kemarin, nah, kita tambah lagi hari ini. Sudah di depan komputernya semua, silakan dibuka. Ada yang sedang di mobil ini mungkin sambil pegang laptop, pegang HP dan pegang mouse mungkin. Ya nggak apa-apa. Yang penting semangat untuk belajar ya. Ya biasalah, jenengan sudah berkeluarga, sudah punya tugas, apalagi yang kepala sekolah mungkin ada yang macam-macam ya. Ya sembari kita melaksanakan tugas,
Sembari belajar, insya Allah nanti diberikan kemudahan-kemudahan dengan semangat yang kita miliki untuk terus belajar. Oke? Monggo dibuka sekarang aplikasinya. Nah, sudah di depan komputer. Saya share screen dulu. Oke, silahkan sekarang dibuka biasa script 3 ini. Sudah? Script 3? Oke, kita pagi ini akan latihan namanya motion twin. Apa itu motion twin ya? Motion twin ini nanti adalah kita akan membuat animasi yang mengikuti ini bidang tertentu atau rute tertentu. Jadi namanya motion twin. Nah, pertama ya kita bikin garis. Kita bikin garis itu pakai ini. Garisnya yang lengkung bisa, umpama pakai ini juga bisa. Nah, sebentar maaf. Pakai ini aja. Tarik begini. Garisnya sudah, kalau sudah ya pakai ini, tarik aja gitu, seret. Biar agak melengkung atau gimana, itu jadi kita akan bikin garis ini melengkung, begitu. Kita akan bikin garis ini melengkung. Silahkan gunakan selection tool ini. Yuk kita lengkungkan garisnya. Ini selection tool ini ya. Ya, selection tool ini kita lengkungkan garisnya dengan ini. Ini ketika didekatkan ke garis ya, ini dia akan panahnya itu ada melengkungnya. Ya, itu. Kelihatan ya? Melengkungnya itu deketin gini lah. Terus klik tahan ya, geser. Set. Mungkin seperti ini. Bikin lengkungan begini. Mau begini juga nggak apa-apa. Mau begini juga nggak apa. Ini juga nggak apa-apa. Nah, yuk bikin seperti itu. Mau ganti warna garis juga bisa. Di color ini. Garisnya tak warnai hitam aja. Nah, ini bisa. Ya jelas bikin garis seperti itu. Yuk, monggo. Sudah? Sudah bikin garis melengkung begitu? Ya. Ya. Jadi di layar satu ini ya kita bikin garis lengkung seperti itu. Tadi lurus begitu ya, ditarik pakai selection tool ini dia bisa jadi melengkung seperti itu. Nah,
Selanjutnya ya, selanjutnya ini ya, kita akan membuat gerakan ya yang mengikuti garis lengkung ini. Umpama nanti kita punya lingkaran begitu yang pergerakan pergerakan lingkarannya itu mengikuti lengkungan ini. Nah, itu. Oke, sudah ya garisnya. Kita akan membuat layer baru. Silahkan bikin layer baru di sini nih ya. Ini new layer, klik. Jadi ada 2 layer. Ini layer pertama tadi isinya garis. Sekarang layer kedua kita akan membuat lingkaran. Kita akan bikin lingkaran kecil saja. Nih pakai lingkaran ya. Di bawahnya sini dulu. Nah, seperti itu. Kecil saja, nggak usah besar-besar. Nah, umpama kita mau ngasih warna yang agak berbeda begitu. Nih, pakai Windows Color. Ini outline-nya. Kalau ini tengahnya. Atau pakai gradien, gradasi. Ini solidnya ganti radial gradien. Nah, seperti itu. Umpama hitam sama merah. Atau ini agak merah-merah tua sama merah muda. Atau merah sama putih juga nggak apa-apa. Itu nanti umpama kita klik. Umpama aja seperti itu. Ini kalau kita mau bikin gradien, radial gradien di sini ya. Yang ini di sini. Umpama ini merah, yang ini kuning juga nggak apa-apa. Nah, tuh. Nih, kalau mau bikin lingkarannya kuningnya itu kalau mau besarin, Mbak, ini, Mama kita mau besarkan tampilannya dulu buat tampilin warnanya gitu ya. Ini kuningnya ini bisa dipindah posisinya. Jadi senternya itu bisa dipindah posisinya pakai ini. Tik tik begitu. Nah, kalau mau mengembalikan tampilan semula, double klik tangan ini, tik tik. Nah, seperti itu. Tangan ini double klik tik tik. Nah, seperti itu. Sudah? Jadi kita punya ini garis ya, saya kasih nama garis. Kalau mau ngasih nama tinggal double klik saja ini. Ini kalau saya klik ini garisnya aktif. Terus ini lingkaran. Nah, begitu. Ini garis, ini lingkaran. Ini garis, ini lingkaran. Jadi kita punya 2 layer begitu ya.
Jadi begitu, sudah ya, bisa ya. Sudah. Punya dua ini. Satu garis ini ya, satu lingkaran. Ya. Sudah ya. Nah, kita akan animasikan lingkaran ini mengikuti jalur si garis. Nah, begitu ya. Nah, caranya ini yang lingkaran ini harus dikonvert dulu ke grafik. Ini klik lingkarannya begitu, layar lingkaran diklik begitu, atau bisa dengan nyeleksi lingkarannya seperti ini. Nih, begini bisa. Atau dengan mengklik layar lingkaran. Itu dia langsung lingkarannya rintik-rintik begitu. Gitu. Terus kita convert ke simbol, modify ini convert to simbol. Grafik saja. Nah, grafik oke. Nah, jadi dia ada lingkaran biru apa kotak biru seperti itu. Sekarang kita punya kotak biru. Sudah dikonvert ya. Nah, geser. Jadi kita akan memulai lingkaran ini gerak dari ujung 1 ke ujung 2. Umpamanya ini ujung 1 sini. Ini ujung 2-nya. Ya. Ini ujung 1, ujung 2. Mau dibalik juga enggak apa-apa. Ini ujung 1, ujung 2. Monggo silahkan. Yang penting tentukan saja mana yang ujung 1, mana ujung 2. Kita ingin menggerakkan lingkaran ini dari ujung sini ke sana. Mengikuti alur garisnya. Kita pindah lingkaran ini, itu ada titik fokusnya. Perhatikan ini. Jadi lingkaran itu setelah kita convert jadi simbol tadi grafik, itu ada titik fokusnya. Geser lingkaran ini ya, titik fokusnya ini ke ujung titik garis pertama. Nih, perhatikan. Nah, seperti ini. Seperti ini lihat tuh. Pastikan posisi titik fokusnya itu di tengah-tengah ujung garisnya. Nah, seperti itu. Oh, silahkan. Sudah digeser. Jadi gesernya pakai ini, jangan lupa ya, selection tool itu. Jadi digeser ke titik fokusnya ini, usahakan ada di ujung dari garis tadi. Nah, gitu. Setelah itu ya, jadi ini titik pertama. Kita akan gerakkan lingkaran itu ke titik kedua dengan waktu tertentu. Rentang waktu tertentu dalam hal ini adalah frame ini ya. Umpama di 50 sini. Di sini garisnya kan tetap harus diikuti. Diikuti itu harus ada terus garisnya. Berarti garis harus di insert frame di 50 garis. Garis itu harus di insert frame. Ya. Terus yang lingkarannya ini ya, insert keyframe. Nah, seperti itu. Garis ini insert frame, dia harus tampak terus. Sebenarnya tidak, nanti akan wujudnya tidak akan tampak nanti hasilnya, tapi dia harus ada. Intinya harus ada sampai pada posisi di mana lingkaran itu nanti akan bergerak. Nah, yang lingkaran itu di sini di 50 ini insert keyframe. Nah, setelah di insert keyframe, geser ujung ini, titik fokus lingkarannya ke ujung lingkaran yang satunya. Kalau tadi ujung A, ini ujung B, gitu ya.
Ini ujung A, ini ujung B. Nah, jadi di apa? Frame 1 kita punya lingkaran yang ada di ujung pertama garis. Di frame 50 kita punya lingkaran yang ada di ujung apa? Di ujung kedua garis. Ujung terakhir lah, seperti itu. Nah, selanjutnya agar si gerakan lingkaran ini mengikuti garis, ya, kita akan gerakkan dia, artinya menjadikan lingkaran ini sebagai guide-nya, artinya guide gerakan, artinya motion guide, begitu. Jadi garis itu sebagai pemandu gerakan dari lingkaran tadi. Caranya, ya. Nih. Ini ada klik. Maaf. Ini. Oh, ini. Nah. Ya, ini ya, lingkaran ini diklik, add motion guide. Add classic motion guide. Nah, Mas, bentar. Oh, ini begini. Nih, ulangi. Lingkaran ini ya, add classic motion guide. Jadi di atasnya ini ada tambahan guide begitu. Ya. Jadi ada tambahan guide lingkarannya di bawahnya. Sudah? Ulangi ya. Nih, ya diulangi. Di lingkaran ini klik kanan ya. Ya, di lingkaran ini add classic motion guide. Nah, seperti itu. Jadi di atasnya itu ada layer guide namanya. Sudah? Jadi lingkarannya dia akan menjorok masuk begitu. Terus di atasnya ada motion guide-nya. Nah, garisnya ini ya, garisnya ini dibeginikan. Edit, cut. Lihat. Jadi di layar garis yang bawah ini edit, cut. Terus di klik guide-nya, edit, paste, in place. Nah, seperti itu. Jadi dipindah saja dari layar garis yang bawah, terus ke layar guide-nya. Guide layer ini. Guide lingkaran. Bisa? Bisa ya? Jadi dari sini tadi diklik, terus edit, cut, terus klik guide layer, itu edit, paste, in place. Master di tempat dia ngopi. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, garisnya ini bisa, yang layar bawahnya ini bisa dihapus, bisa. Kalau mau tidak dihapus juga nggak apa-apa. Ya saya tak hapus saja. Karena ini sudah tidak ada objeknya. Tadi kita hanya untuk mandu bikin lingkarannya itu pindah saja. Ini dihapus.
Nah, terus yang lingkarannya ini ya, di antara dua titik ini, ya, klik classic twin. Tuh, dia sudah bergerak sesuai dengan jalurnya. Nah, ini nanti ketika hasilnya di Ctrl Enter, nah tuh, garisnya tidak akan kelihatan. Bisa? Gimana? Frame-nya itu harus 50, Pak. Tidak harus, tidak harus. Ini kan umpama saya geser ke sana 30, begitu juga enggak apa-apa. Ini 30 juga enggak apa-apa. Menentukan nanti bulannya bergerak gitu loh, Pak. Nah, Ya. gini, banyaknya frame itu akan mempengaruhi lama pergerakannya. Jadi kalau kita pengen cepat, ininya sedikit, ya. Jadi kalau kita pengen cepat, ininya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita pengen lama, bikin dia banyak frame-nya. Karena ini apa? Ini ada satuannya FPS, frame per second. Jadi 1 detik itu dia bergerak ke 24 frame ini, di sini nih. Jadi 1 detik itu dia jalan dari sini ke sini. Kalau kita mau dia bikin 2 detik berarti 48 sini. Kalau kita pengen 3 detik berarti berapa? Kali terus begitu. Ini karena satuannya 24 frame per second. Ya, itu defaultnya. Nah, ini. Kita pengen berapa detik gerakannya? Oh, kita pengen 1 detik saja umpama. Di sini ini berarti 24 sini. Nah, tuh. Nah, ini umpama garisnya ini saya ubah, dia nanti akan mengikuti lagi. Nih, umpama saya ginikan. Dia akan bergerak mengikuti, nah, tuh. Sesuai dengan garisnya. Umpama saya giniin. Loh. Ini namanya motion guide. Ya. Kalau garisnya yang diubah, bolanya akan mengikuti garis itu terus. Umpama saya ubah lagi, gini. Umpama keluar sana, dia akan keluar dulu. Nah, itu. Umpama saya gini kan, apalah terserah nanti. Nah, gini. Nah, itu nanti akan, kecuali kalau ini ya, kita ubah. Ini kan ada sudut titiknya. Titiknya ini kita geser. Nah, ini nanti kita harus geser titiknya. Kita harus geser bulannya di titik ini. Nah, ini kan nggak pas toh. Nah, ini geser ke sana. Umpama gini. Saya bikin seperti ini sekarang. Nah, bolanya ini juga harus kita sesuaikan di titik ini dan titik ini. Nah, seperti itu. Bisa? Paham?
Jadi kita ini membuat gerakan sesuai dengan lintasannya. Ini nanti kalau ada membuat tata surya begitu ya, sistem tata surya membuat orbit planet-planet yang mengitari orbitnya, itu nanti caranya dengan motion guide. Gitu. Umpama sekarang ini garisnya ini bisa seolah-olah lingkaran begitu. Ini saya bikin garisnya ini jadi lingkaran begitu ya. Nih, saya ganti. Tapi hanya ini kan tidak garis titik. Kita harus punya 2 titik ya. 2 titik antara titik sana dan titik sini itu harus ada. Ini kan belum ada titiknya karena masih bergabung. Jadi kita harus membuat dia putus dulu. Lama sini saya putusin. Saya bikin dia putus di sini. Nah, itu. Terus saya akan geser titik ini. Nah, ke sini. Nah, yang kedua, saya geser titik yang tadi di sini ke sini. Nah, ini sudah mengikuti dia pasti. Oh, kalau 1 detik kan kecepatan. Ini biar lintasannya, orbitnya itu agak lama. F5. Nah, begitu. Saya geser ininya. Jadinya seperti ini. Mengikuti arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Dibalik saja. Ini yang di sana. Ini yang di sini. Nah, ini nanti dia akan kebalik. Nah, kan? Tinggal di tengah-tengahnya kita kasih matahari. Umpama saja. Ini mataharinya. Umpama. Kan gitu. Nah, itu begitu. Ditambahi, umpama planetnya ada 3, 2 mungkin seperti itu. Ini di copy lagi. Ini agak gede. Ini warnanya tidak apa? Tidak kuning, umpama agak biru. Convert simbol. Ini tambahkan classic motion guide atasnya. Ini kita kopikan ini. Tapi agak besar. Atau agak kecil saja. Nah, ini ujungnya di sini.
Terus baru kita insert keyframe ujungnya di sini. Twin. Oh, ini titiknya masih salah. Bentar. Ujung satu di bawah. Oh, masih ada objeknya ini. Ini kok masih. Nah, yang di sini geser ke ini tadi ada lingkaran yang enggak kena. Nah, ini harus di break dulu aja. Nah, memastikan titiknya itu pas. Insert keyframe. Satunya besar tapi ya. Cuman buat yang lebih anu saja. Nah, jadi begitu terus. Ini nanti di atasnya juga nggak apa-apa sana. Nah, harusnya ininya lebih pelan. Ada satu yang lebih pelan di sini. Ini mestinya agak pelan. Tidak harus bareng. Nah, ini kan tapi dia nggak kelihatan di sini. Harusnya kelihatan. Nah, ini nanti ada namanya apa? Nah, ada namanya animasi movie. Nah, convert simbol movie. Nah, ini nanti satu per item-item ini dimasukkan di dalamnya. Itu nanti bisa dia gerak terus satu masing-masing lintasan itu. Umpama ada 8 planet itu, nanti digerakkan sendiri-sendiri. Oke. Sudah dicoba? Sudah dicoba? Bisa? Siapa yang sudah bisa? Sudah bisa? Ya sudah bisa ya alhamdulillah. Belum, Mbak. Gagal. Yang gagal Masih di gagal. mananya? Yang masih gagal di Soal tadi mananya? gagal. Kita ulangi sebentar. Nih lihat.
nggak bisa disambi kalau sambil praktek kami lihat. Nih ya. Maaf. Nah, ini. Lingkarannya dulu nggak apa-apa. Nah, gitu. Convert to simbol juga langsung di-convert juga nggak apa-apa. Nah, terus gini juga langsung add ini juga nggak apa-apa. Baru bikin lintasannya. Thread begitu, ditarik ke sana. Nah, gitu. Ini geser di titik 1. Sampai 40, insert keyframe, geser di titik kedua. Nah, begitu, itu paling sederhana. Ini di twin, di antara titik ini. Nah, tuh. Nah, sebentar. Nih ya. Jadi ini motion guide-nya. Nih, umpama kita ulangi lagi, begitu ya. Ini bikin lingkaran, terus di-convert ininya, select dulu ini ya, diklik layernya ini, convert to simbol begitu, gitu. Terus klik kanan add classic motion guide. Di layar classic motion guide ini bikin garis atau lintasannya. Dan dibikin lengkung pakai selection tool begitu. Nah, kemudian titik satunya ini geser ke ujung pertama. Kemudian ini kita punya titik keduanya. Di sini juga tambahkan tampilkan begitu. Geser ke ujung kedua. Baru di classic twin. Dah, seperti itu. Duh, itu agak menging. Nah, jadi seperti itu. Yang sudah seperti ini siapa? Monggo, siapa? Liahmi, Indriya Sari,
Gimana? Sudah? Belum, Pak. Belum. Masih proses. Yang lainnya gimana? Nah, umpamanya nanti kita punya lintasan agak ruwet begitu ya. Umpama ini saya ganti lintasannya dengan bentar, saya cari pensil. Nah ini. Umpama saya bikin lintasannya agak ruwet. Nah, seperti ini sekarang. Saya hapus ini. Ujungnya sini sudah bisa. Tapi ujungnya sini harus diklik ujungnya sini. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, tuh. Tidak beraturan sesuai dengan lintasannya. Gitu. Kita ubah lagi lintasannya. Kita ubah lagi lintasannya, umpama lintasannya seperti nah, begitu. Ini titik 1, ini titik 2. Dia akan mengikuti. Nah, kalau hasilnya akan seperti ini. Nanti garisnya itu tidak akan kelihatan. Ini kalau kita mengubah-ubah lintasannya. Jadi lintasan ini nanti akan diikuti oleh layer yang mengikuti ini. Kalau ini kan menjadi guide-nya. Kita ubah, umpama kita ubah apa begitu ya. Itu nanti akan sesuai dengan nah. Kalau lintasannya agak aneh bagaimana? Coba. Agak aneh gimana? Nah, ini kok
Mananya kok di dalam? Kok kelihatan ini? Ininya kok di sini? Loh, ini kok masuk sini nih? Ini lintasannya agak nah ini bikin lintasannya agak-agak nyeleneh. Nah, ini ujung sini ditaruh di bawah sini, ujung sini taruh sana. Nah kan, ini kita membuat lintasannya dari lingkaran seperti tadi. Kita bisa membuat lingkaran yang lain lintasan lagi dengan yang pertama taruh sini, yang kedua taruh sini. Nah, ini sesuai dengan lintasannya, ya. Jadi seperti itu lintasannya. Jika lintasannya umpama lintasannya nanti berbentuk apa begitu ya, itu juga bisa. Nah, ini juga bisa diterapkan untuk macam-macam sebenarnya. Ya, salah satunya tadi animasi bikin contoh orbit
lintasan rotasi bumi, bulan, matahari. Nanti juga umpama kalau kita pengen, tidak harus bola. Ini umpama kita ganti apa? Mobil. Umpama gitu ya. Saya tak nyari mobil dulu. Ini ganti mobil begitu dengan lintasan tertentu itu bisa. Gambarnya ini apa, lingkarannya itu tidak harus selalu lingkaran, tapi di situ objeknya objek mobil lah atau orang lah atau apa begitu, itu bisa. Atau kotak lah begitu ya, itu juga bisa. Umpama ini saya ganti sama kotakan. Jadi tidak mesti harus lingkaran. Umpama kita punya gambar, saya tak nyari dulu. Ini saja sebentar. Yang satu gitu.
Nah, ini gambar mobil. Ini saya convert to simbol. Nah, saya hapus. Saya geser ke sini. Maaf. Sini. Ini saya geser ke ini sana. Di remove dulu. Kan nanti kita harus muter begitu ya. Ini pokoknya jalan dulu. Dia asal nah, ini baru begitu. Paling anunya. Tapi yang jelas nanti kan depannya itu harus muter. Jadi di tengah-tengah itu dia harus diputer begitu. Di sini nih Mama ya. Ketika dia sampai sini dia harus balik ininya muter ke sana. Itu nanti ini di sini diputer gitu. Ya, Mama di 50 ini dia harus ah gitu. Oh, sampai seperti itu tuh. Harusnya nanti di sini nih ditambah skill-nya itu dia masih nah dan begitu seterusnya. Ini contoh saja sederhana. Gimana? Ada pertanyaan yang mengikuti? Pak Sarif, Pak mau tanya, itu kan pergerakannya itu kan cepat mutarnya, itu bisa diperlambat gitu nggak Pak Bisa. temponya? Jadi ini dengan memperpanjang ini, tadi kan saya sudah katakan, dengan memperlama ini geser ini titiknya digeser ke sana ke kanan. Nah, ini juga digeser ke sana. Nah, itu sudah. Nggak kelihatan Pak. Oh maaf, belum Belum dilihat. kelihatan.
Belum saya share, sebentar. Bisa. Jadi ini ya. Ini dengan memperlebar jarak ini. Kalau mau Anda pengen dia lebih lambat begitu. Tadi kan cuma 40 atau 20 ya. Tapi ini ketika nih, umpama tadi sekian toh. Tadi kan sekian. Ini digeser aja. Ini dihapus remove frame, maaf. Ini tadi kan sekian. Ya toh? Nah, ini tinggal geser ke kanan saja kalau mau berapa detik. Nah, atau sampai 90. Ini di insert frame lagi. Itu sudah lambat dia. Tuh. Semakin ke sana semakin lambat. Nah. Tuh. Tuh. Kurang lambat lagi. Ini geser ke sana ini sampai berapa? Umpama 240 insert frame sini. Ini geser ke 240 seret sini. Tuh. Ya kan? Jadi ulang sekali dia. Kurang pelan lagi, geser lagi ke sana. Ah. Nih, bisa masih banyak ini, tak terbatas ini. Tuh. Begitu. Paham? Yang lainnya, mau tanya apa? Yang lainnya? Monggo silakan. Sudah bisa ya berarti ya? Sudah bisa ya berarti ya? Oh, nggak ada yang tanya berarti pinter-pinter ya. Saya pokoknya positive thinking saja lah. Ya, nanti kalau yang nggak bisa diulang-ulang videonya. Jadi saya sudah ngupload beberapa video, 3 video kalau nggak salah. 3 atau 2 ya? Nah itu silahkan nanti diulang-ulang. Gitu. Nah, sekarang begini. Oke, kita tambahkan materinya. Ini disimpan, silakan disimpan yang belum nyimpan. File save, begitu. Saya sudah nyimpan tadi. Yuk, kita tambahkan lagi. Satu. Pak Sarif. Ya. Pak, kalau nyimpen itu memang tidak bisa dirubah namanya ya? File save as. Nasi nama yang itu kan untitled apa tuh? Untitled. Untitled itu diganti nama itu nggak bisa. Bisa, Ya. bisa. Bisa aja. Melalui Windows Explorer tinggal diganti nama bisa. Oh. Buka Windows Explorer tempatnya di mana yaitu diganti nama. Nyimpennya dia .fla. Ya. Nah, tapi nanti kalau sudah jadi itu bisa bikin .exe gitu. .apk itu bisa. Sekarang kita mau bikin tombol.
Yo, coba sekarang bikin seperti ini, oval begitu. Ya, ini warnanya disetel mungkin hijau muda begitu. Nah, dilihat di propertiesnya, coba propertiesnya ini. Windows Properties. Ini ya, fill and stroke-nya ini. Stroke-nya diperlebar. Mungkin 6. Nah, begitu. Bikin warna agak abu-abu. Atau terserah lah, nanti sesuai dengan anu saja. Nah, kalau sudah bikin seperti ini, tengahnya ini kan di layar satu ini ya, lingkaran begitu, tengahnya kasih umpama masuk. Putih juga nggak apa-apa. Masuk begitu. Nah, kalau sudah punya seperti ini ya, itu sudah belum bikin. Jadi ini ada oval, di atasnya dikasih elip, maaf, di atasnya dikasih teks. Nah, kemudian ini diselect semuanya, dipilih semuanya. Bisa dengan cara selection tool ini dikotai seperti ini, atau dengan cara ngeklik layernya. Ini rintik-rintik sama kotak ini semuanya. Habis itu di-convert to simbol button. Kemarin kita sudah latihan, tapi ini kita ulangi lagi. Button. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, ini kan berarti ini di properties ini, kalau kita buka properties, dia instansinya itu jenisnya button begitu. Nah, ketika kita punya button, coba double klik, tik tik begitu. Nah, dia akan jadi timelinenya akan berbeda. Up, over, down, sama hit. Up itu adalah kondisi normal. Over itu ketika nanti kursor itu ada di atasnya. Down itu ketika diklik seperti itu. Sekarang begini, kita ubah di over sini. Insert keyframe. Insert keyframe di overnya ini ya. Nah, terus saya ubah ini backgroundnya jadi warna umpama kuning. Ini tulisannya jadi merah. Ini kurang kuning, kurang oranye. Nah, maaf. Nah, umpama seperti itu. Nah, untuk kembali lagi ke posisi semula, ini kan posisi edit button nih. Kita bisa klik scene 1 ini. Nah,
Ketika kita pengen kembali ke modus edit buttonnya tadi, double klik aja ininya, tik tik gitu. Nah ini kalau up-nya begini, kalau over begini, nah kalau down-nya itu ketika diklik itu kita edit lagi, insert keyframe lagi. Umpama ini warnanya jadi merah, ini jadi kuning, kebalikannya. Nah, kalau ini merah tulisan kuning, kalau ini kuning tulisan merah, kalau ini hijau sama putih. Nah hasilnya seperti apa? Nih, tes movie control enter itu, tuh, tik 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 tik. Nah seperti itu. Tapi ini belum bisa diklik, itu belum jalan, nanti jalannya. Nah itu seperti itu. Ini dia kursornya akan berubah jadi tangan. Nah, posisi hijau ini adalah posisi up, ya. Posisi kursor di atasnya ini posisi over, posisi diklik, nah itu adalah down. Tadi di sini, double klik. Nih, up, over, down, up, over, down, up, hijau, over, kuning, down, merah. Tuh. Up, over, down, up, over, down. Bisa. Ini kalau kembali klik scene 1 ini. Nah, kalau di copy bisa, di copy bisa. Ini di copy. Saya punya 2, tapi dia sama semua nanti. Nih. Nih. Umpama saya ganti 1, dia nanti akan berubah semua ini. Umpama ini enter. Ini enter. Nah, tuh semuanya akan berubah jadi enter semua. Karena ini masih satu simbol. Ya, namanya masih satu simbol. Gitu. Agar satu diubah, dia tidak berubah, gimana? Nah, itu nanti ada caranya. Ini coba ini diganti dulu, masuk lagi, balikin. Nah, umpama ini akan kita bikin dia tidak
berubah. Ini saja dulu. Yang lainnya nanti masih berubah. Caranya begini, klik kanan, ya, swap simbol, tik begitu. Diklik, ini kan ada simbol satu, nah ini diduplikat, duplikat simbol. Nah, begitu. Ini umpama tombol 2. Nah, ini. Gitu. Di double klik. Ini pastikan ini sudah namanya jadi tombol 2. Kita bisa lihat juga dari sini. Ini tombol 2. Nah, ini sudah kita duplikat. Nah, ini kita mau bikin dia umpama materi. Materi. Ini ubahnya juga 3 ya, karena kita punya up, over, down. Nah, loh. Dia sudah tidak. Tapi yang ini masih masuk. Caranya mengubah seperti tadi, sama. Ini klik kanan, swap simbol, ya. Klik kanan, swap simbol. Ini kan ini punya ini. Ini duplikat. Tis, begitu. Kasih nama umpama tombol 3. Nah, begitu. Pastikan dia sudah di seleksinya sudah di 3 tadi. Nah, ini umpama sekarang soal. Kurang ke kanan, ke tengah. Geser ke kanan. Dan begitu seterusnya. Ini kita punya tombol namanya. Bisa efeknya tidak hanya begini, ketika di over itu ada macam-macam, bisa di agak perbesar, ada diputer, begitu bisa efeknya. Atau keluar apa, begitu bisa. Umpama ya, dimasuk tadi, itu ketika di over ini ada di sini garisnya. Umpama garis gitu. Garisnya jangan panjang-panjang, jangan tebal-tebal. Umpama ini 3 saja, warnanya merah. Umpama seperti itu. Ini juga bisa. Tuh, pas masuk ada garisnya. Tapi ini belum dikasih garis. Tapi kalau pas diklik dia nggak ada garisnya. Ini masih ada garis karena ini sama dengan ini. Tuh. Ini tombol. Nah, nanti selanjutnya itu adalah bagaimana mengalamatkan. Jadi membuat dia itu bisa diklik gitu. Ini kita konsen ke 2 tombol aja. Ini saya hapus. Karena ada materi dan soal. Simpen dulu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Monggo silakan. Monggo silakan. Ada pertanyaan enggak sampai sini?
saya tak minum sebentar. Monggo silakan kalau mau ada yang tanya. Pak, belum ada suaranya, Pak. Oke. Oke, saya ulangi. Jadi ini ya, saya ulangi. Jadi kita akan mengalamatkan tombol ini. Materi nanti ke materi, soal ke soal. Caranya adalah ini, kita buka scene dulu. Kita harus membuat scene dulu, tambahan scene baru. Yang ini ya, kita namanya kan scene 1, ini bisa diubah namanya. Menu, bukan seperti itu ya. Kita kasih tambahan 2 scene lagi. Klik add scene ini ya. Kita kasih nama materi, kemudian tambah lagi scene lagi, kita kasih nama soal. Jadi ketika nanti materi ini diklik akan masuk ke sini, dan soal ini diklik akan masuk ke sini. Nah di sini kasih judul saja, umpama ini materi. Kasih warna, kasih apa, silahkan nanti kasih kotak begitu. Nah ini materinya. Terus ini kita copy ya. Buka lagi scene tadi. Nah ini scene sudah. Di sini kita pastikan gini aja, ini soal.
Jadi kita sudah punya 2 halaman lain ya, ini materi dan ini soal. Yang soal kita kasih warna yang agak beda lah, mungkin seperti itu. Ini warnanya ya mungkin seperti ini. Oke, gitu. Jadi ini punya materi dan soal. Nah, ini akan kita linkkan materinya ini ke materi, soal ke soal. Caranya ya, pertama kita harus ngasih stop dulu di sana, biar tidak. Kalau di play kan seperti ini, tuh, ya kan? Ini harus dihentikan dulu di menu ini. Di menu sini ini itu harus berhenti. Jadi di sini ini harus berhenti dulu. Ke kanan ini action. Ketik stop. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya, itu kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kalau kita sudah kasih action script stop itu di sini ya, ini ada kayak A itu, simbol A gitu. Dia sudah tidak akan ketap-ketap kayak tadi lagi. Dia akan berhenti di scene menu ini, di menu ini. Nih. Nah, jadi ini tombolnya sudah bisa diklik. Nanti jadi tidak bergantian tadi jalan terus gitu enggak. Tapi dia sudah berhenti. Tinggal kita sekarang mengalamatkan dia. Gitu. Caranya ya di sini tadi sama di action lagi. Kode snippet ini nanti ada namanya ini, kode snippet ini dibuka. Action script, kemudian timeline navigation, go to scene and play ini. Go to scene and play double klik. Tik tik. Nah, tuh seperti ini. Go to scene and play, diklik gitu ya. Ini nama scene-nya itu adalah nama ini. Materi. Ini kan tadi tombol materi. Ya. Ini oh maaf, belum selesai ini. Maaf, salah. Ini lupa, ada yang kelupaan. Ini harusnya ini dikasih nama dulu, lupa saya tadi ya. Dikasih namanya di properties. Nih, dikasih nama dulu ini TB materi. Ini TB soal. TB itu tombol begitu aja. TB soal, TB materi. Nih, baru di action script di sini. Dialamatkan di sini. Ini ya, di ke kanan Windows Action. Terus bawahnya begitu, kode snippetnya buka, action timeline navigation, scene and play. Double klik begitu. Ini enggak perlu ini sebenarnya. Dihapus saja. Yang penting adalah ini. Materi. Ini nih, top TB materi, bla 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 bla, enggak penting ini sebenarnya, tinggal Anda ganti ini materi sama ini di stop saja. S-nya besar. Nah, begitu. Nih, sekarang klik. Nah, tuh, larinya ke materi. Yang soal itu juga begitu. Diklik tombol soalnya, Windows Action,
Kode snippetnya dibuka ini. Timeline navigation, scene and play. Ini ganti soal. Ini ganti stop saja. Dah, itu saja. Jadi ini TB soal. Jadi nanti dia akan tumpuk dengan yang TB materi tadi. Ini TB materi ini, TB soal ini, soal. TB soal itu adalah tombol soal tadi. Ini saya kecilkan dulu. Jadi ini nanti kan namanya tombol soal. Ini tombol soal, ini tombol materi. Nah ini. TB soal larinya ke soal, TB materi larinya ke materi. Nah. Ini harusnya ada tombol kembali. Di sini ada tombol kembali back gitu ya. Nah, itu agar nanti bisa kembali. Umpama di sini dikasih tulisan menu utama. Tidak harus atas kanan kiri, mungkin bisa atas bawah. Di sini dikasih gambar apa? Import to stage. Umpama saja. Nah, cuman tinggal di sini kita perlu tambahkan tombol kembali. Kita bikin tombol lagi di sini. Bawah sini nggak apa-apa, atas sini nggak apa-apa. Pakai panah begitu nggak apa-apa. Panah. Nah, begini. Besarkan biar enggak terlalu susah. Ini warnanya hitam. Oh, ini filenya belum. Enggak. Oh. Kok hilang anunya? Convert to symbol. Ini button juga berarti. Double klik, insert keyframe, ini kasih warnanya mungkin beda begitu.
Kemudian nah ini tombolnya sudah dikasih nama TB back. Taruh bawah sini juga nggak apa-apa, bawah sini. Di action lagi, di action. Windows action. Kode snippetnya dibuka. Action script, timeline navigation, send to and play. Ini tombol back, larinya berarti kemana? Ke menu. Nah, ya kan? Jadi tombol itu kan larinya ke menu ini. Nah, ini di stop aja. Ini di copy, paste sini, bawahnya sini. Di sama ininya, actionnya. Materi klik, balik. Ya kan? Nah, tinggal ngisi di dalamnya nanti. Materinya umpama ada 3, anunya ada soalnya ada latihan, ada evaluasi, atau ada berapa sesuai dengan kebutuhannya. Itu nanti di sini ada tombol pilihan lagi. Ya, di sini ada tombol pilihan lagi, di sini ada tombol pilihan lagi. Itu juga bagus. Itu harus soal, mungkin evaluasi. Seperti itu judulnya. Tidak harus soal. Soal itu kan soal-soalnya. Ini hanya tadi contoh saja. Umpama ini mau dibikin tambahkan tombol lagi. Nah. Jadi mainan ya? Enggak, permainan. Kemarin mainan kecil-kecil. Asli itu ya yang terbaik. Amet anjir, Amet. Suaranya anjir.
Gimana? Latihan. 1, Mama. Ini juga di copy, geser. Nah, latihan 2. Convert to symbol ya, ini modify convert to symbol gitu. Oke, button, ini button juga. Karena ini nanti juga bisa diklik gitu. Nah, teman ini belum diedit up overnya. Di sini yang di scene materi itu juga materi 1. Ini garisnya mungkin agak tebal. Putih aja. Materi 2. Sama ini juga di convert to symbol. Button. Convert to symbol, button. Materi ada 1, 2. Soalnya ada 1, 2. Nah, begitu terus. Ini nanti di linkkan ke bikin scene lagi juga nggak apa-apa. Bikin scene lagi sini. Materi 1, materi 2. Jadi sini umpama materi 1. Di sini nanti materi 2. Materi 2. Nah, seperti itu terus. Soal. Nah, ini back. Materi. Back. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Jadi silakan nanti itu dibikin. Yang tadi apa animasi motion guide-nya, kemarin maskingnya, kemudian shaping animasinya, kemudian ini tadi bikin tombol-tombol dengan menu tadi. Ya.
Dibikin ya. Iya. Ada pertanyaan enggak? Monggo, silahkan. Riahmi, Dwi Indiasari. Ada enggak? Adin, Endika, Erna. Ada enggak pertanyaan? Kalau mandek di tengah jalan ya Pak. Hah? Berhenti di tengah jalan. Berarti di Ngulang tengah lagi. jalan. Iya, ya, nanti saya ngulang lagi video dari Bapak. Ye, silakan video dari saya disimak, diulang-ulang begitu ya. Jadi mesti saya rekam di beberapa materi saya yang mata kuliah yang ada hubungannya sama komputer, mesti saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Saya kasih linknya ke grup nanti. Begitu? Oke, nanti kalau saya tambahi kayaknya tambah mumet nanti ya. Ada yang mengeluh RAM-nya Pak dipangan tikus, ini harus ditambah mungkin sorry. Ya, ada yang lemot itu ya biasa ya namanya Sarif dulu. laptop itu ya kadang kalau sudah sekian lama, apalagi software-softwarenya sudah agak-agak baru begitu ya, ya memang butuh di-upgrade memang. Itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya. Nanti jangan masih ada kuliah lagi toh. Ya, Pak. Biar nanti ada waktu istirahat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir-akhir perkuliahan ini yang masih banyak pertemuan saya kayaknya masih 2 lagi. Yang lainnya sudah selesai kayaknya. Sudah akan UAS kan? Nah itu karena kemarin kita ketemu di sudah pertengahan hampir menjelang akhir baru saya ada muncul perkuliahannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.